Soalnya garis besarnya nggak usah jelasin semua. Oke, dah, sudah mulai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fali dengan NIM 123201041 dari Prodi Informatika yang akan menjelaskan terkait proyek e-bisnis dan pemrograman berbasis web terkait bisnis fotografi. Adapun teman saya yaitu, lanjut Mas Ekber. Oke, saya Ekber Sony Gawibianto dengan NIM 1232010. Lanjut dengan Nalika. Oke, perkenalkan saya Nuralika Pandowi Putri dengan NIM 123 201034. Berlanjut Dila. Oke, namaku Irfa Pridelia dengan NIM 123201043. Oke, mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terkait kenapa kita membuat dan memilih terkait di bidang fotografi. Karena melihat dari siklus pemesanan foto, masih kebanyakan melalui via chat atau via Google Form. Tapi rata-rata itu melalui via chat WhatsApp. Dan itu terkadang jadi agak menyusahkan bagi sang admin atau sang fotografer yang sistemnya itu sendiri, jadi sistem recordnya itu kurang jelas. Nah, di sini kami ingin mencoba mempermudah bagi seorang entrepreneur solo supaya secara track record baik pemesanan, histori keuangannya juga, data transfer, lalu kemudahan bagi user untuk melihat hasil foto, portofolionya, atau price list yang secara langsung bisa ditampilkan di satu page. Nah, mungkin boleh langsung Mas Iqbal. Lanjut ke database dulu. Ya. Justin. Oke, udah. Oke, aku bantu jelasin sedikit ya tentang database. Nah, kita di sini kita mau untuk MySQL-nya itu kita memakai ada 8 table, yaitu ada job, ada package, ada photographer, result, result find, schedule, transaksi, dan user. Boleh dilanjut Mas untuk contohnya? Nah, ini untuk table package itu kita ada package apa aja? Itu ada paket Albayan yaitu yang berisi 1 jam dan 1 spot foto. Yang kedua itu ada paket Alburhan itu ada 2 jam, 2 sampai 3 spot foto. Lalu lanjut ada paket Al Hidayah itu berisi 3 jam, fleksibel, berada di Jabodetabek. Lalu lanjut untuk paket 1 akad paket Hikmat yaitu dokumentasinya selama 3 jam. Lanjut untuk 1 paket Walima, paket lengkap, dokumentasi selama 5 jam. Ada paket Al-Muzakara, event 3 jam, paket Ijtima, event 5 jam, dan paket Tawasul selama 8 jam. Dan ini ada price-nya untuk per paket itu sendiri. Coba jelasinnya nggak usah dibaca semua, langsung beberapa Oh, aja. Terus ya. kasih tahu mau lanjut ke mana. Boleh selanjutnya di table user aja, Mas. Nah, ini lanjut ada ini adminnya ya, lebih admin yaitu ada Mas Ekbor dan Mas Fali. Mungkin untuk SQL bersih ini aja aku jelasin, boleh lanjut ke MongoDB-nya. Nah, untuk di MongoDB-nya kita mempunyai ada 2 table, 2 college. Jadi isinya adalah portofolio dan review yang dimana portofolio itu berisi foto-foto, yaitu ada datanya Vali sebagai fotografer dan ada berisi drive-nya juga, deskripsi dan nama. Nah, untuk boleh lanjut ke reviewnya, Mas. Nah, untuk contoh reviewnya ini ada berisi tentang namanya, ada tanggal dan
review dari klien tersebut gitu. Untuk database mungkin segitu saja, cukup. Oke, saya lanjutkan untuk bagian backend-nya. Untuk backend-nya sendiri, kita menggunakan Next.js dengan Express, sehingga pusing. Jadi untuk backend-nya kami menggunakan Next.js dengan ditambah dengan Express, sehingga memudahkan kami dalam melakukan kontrol, konfigurasi, modeling, dan melakukan routing untuk setiap tabel-tabel yang akan kami gunakan. Lalu tidak lupa juga dengan servisnya, jadi kita juga membuat servis untuk masing-masing tabel. Lalu kita gabungkan di app.js, kita atur routing-routingnya menjadi bisa digunakan, misalkan seperti user untuk tabel user, schedule untuk tabel schedules, dan lain-lainnya. Untuk testingnya, kita bisa mencoba menggunakan Postman. Baik, di sini sudah kita buat juga beberapa percobaan untuk setiap masing-masing tabel. Untuk kita bisa melakukan testing yang lain, kita diperlukan dulu untuk melakukan login, misalkan dengan admin tadi, yaitu saya sendiri, Egbert. Kalau kita akan mendapatkan token di sini, ini akan kita copy. Kalau kita mencoba di sini, kita taruh di authorize, kita pilih yang token, lalu kita copy di sini. Kalau kita set kembali, maka data-datanya akan muncul sesuai dengan yang ada di database. Mungkin itu untuk backend-nya. Lanjut untuk ke front-end-nya, kita menggunakan React yang ditambahkan dengan Tailwind untuk desainnya. Oke, ini adalah project-nya. Kita juga dalam project tersebut kita mempunyai folder source yang dalamnya ada folder asset, komponen, data, books, page, dan lain-lainnya yang akan digunakan untuk membuat tampilan website seperti yang sudah ada ini. Seperti ini. Ini akan menjadi tampilan akhir atau tampilan website yang akan bisa dilihat oleh orang lain. Di sini ada landing page-nya. Dengan kita membuat hero-nya, lalu service-nya, ada portofolio-nya juga, tambah dengan bio-nya, dan review. Lalu ada juga tentang Instagram yang sudah kita buat. Lalu tombol ini juga bisa langsung mengarahkan kita ke Instagram yang sudah kita punyai. Seperti ini contohnya. Lalu kita juga ada footer untuk menjelaskan. Lanjut untuk fitur selanjutnya, kita bisa melakukan login dengan klik tombol masuk. Jika belum punya akun, maka kita akan mendaftarkan dulu seperti ini. Untuk mengklik daftar di sini, kita mengisi data-data ini dengan lengkap, seperti misalkan saya panggil Agus, nama lengkapnya Agus Tusan, telepon 8 tiga seperti itu.
dengan gmail.com. Lalu untuk passwordnya sendiri ada kriterianya, yaitu dengan minimal 8 karakter dengan melakukan input 1 karakter besar, 1 karakter kecil, dan 1 karakter unik. Misalkan dengan di sini mungkin tidak kelihatan, tapi tulisannya itu A gede, A besar, G U S at 1 2 3 4. Kita lanjut mengkonfirmasi lagi. Setelah datanya sudah ada, kita bisa daftar dan akan terbuat. Dan ini akan menjadi homepage dari klien yang bisa melakukan booking jika kita klik di sini. Lalu akan ada beberapa pilihan seperti kategori wisuda, walima, organisasi, dan jika kita klik akan muncul paket-paketnya. Misalkan seperti wisuda, ada paket Albayan tadi yang sudah ada di database, di walima juga, serta organisasi juga. Untuk melakukan pilih paket, kita bisa klik lagi bagian sini. Kalau kita mengisi tanggal yang ingin kita inginkan untuk jasanya, kita pilih jam mulainya, memasukkan alamat dari lokasi pemotretan secara lengkap, ditambahkan dengan catatan tambahan atau request khusus yang bisa ditambahkan untuk dipersiapkan oleh fotografernya. Jika maka kita bisa melakukan konfirmasi booking dan akan muncul yang seperti ini, waiting approval. Jadi kita akan menunggu sampai admin melakukan approval terhadap ajuan yang sudah kita kirimkan. Lalu jika dalam kasusnya admin, misalkan dengan akun yang sudah ada, akun admin yang sudah ada, ini akan menjadi tampilan dari homepage-nya admin. Lalu di sini ada 3 hal, yaitu pengajuan jadwal, booking yang aktif, dan pendapatan bulanan. Lalu di sini juga bisa melakukan kelola bookingan dan kelola paket. Di kiri ini kita bisa melihat jadwal apa saja yang sudah diberikan, yang sudah klien upload. Lalu kita sebagai admin bisa melakukan approve ataupun reject terhadap jadwal yang sudah dikirimkan oleh klien, tergantung dengan ketersediaan dari fotografer tersebut. Oke, mungkin sekian aja untuk demo dari front end dan back end-nya. Bisa saya kembalikan lagi kepada Vali. Ya, terima kasih Mas Iqbal, Alika, dan Yurfa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait proyek yang telah kami kerjakan sampai saat ini. Jujur kami juga masih merasa banyak kurangnya terkait proyek yang telah kita laksanakan. Tapi mungkin ke depannya bisa kami kembangkan lebih lanjut supaya benar-benar bisa lebih baik dalam flow penggunaan baik dari segi user, admin, maupun fotografer juga. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin sampaikan. Dari aku Kalau tidak ada, mungkin bisa kita tutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.